Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, kata Tuhan. And we are hungry for more. Roh Kudus, Holy Spirit, would you reveal who you are to your beloved sons and daughters. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Satu yang ku rindu bersekutu. Bawa kami lebih dalam lagi. Kami haus dan lapar, Roh Kudus. Tinggal di dalam, nikmati jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, Tuhan. Katakan, satu yang ku rindu bersekutu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Membawaku lebih, kami mengasihi-Mu, Tuhan. Nikmati jamalah hidup kami. Ubahkan kami hari ini. Kuasa-Mu. Katakan, satu yang ku rindu dari dalam hati kita. Oh, panggil namanya pagi ini. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh. Katakan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Say, I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. Your heart, you hold my life. Welcome in this place, Holy Spirit. We love you. Your church loves you so much. Nothing compares to where I can see you face to face, Holy Spirit. I worship you with all of your heart. I'm reaching for your heart. Drink from the river. Drink from the river. Drawing me closer to you. I feel nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship. Katakan, satu yang ku rindu, Tuhan, bersekutu dengan-Mu pagi ini. Oh, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih tinggal di dalam hadirat-Mu. Nikmati, Dia akan menjamah-Mu saat ini. Kuasa-Mu. This is the last session and God's not done yet. Lord, we are believing for more of your power. Holy Spirit, fall on your people, oh God. Fall on your people. Change us today. And we are ready for your word. And we are ready for your word. Speak to us. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, seperti Alkitab mencatat. Engkau berbicara kepada Musa layaknya seorang sahabat, muka dengan muka. Dan gak ada satupun orang yang seperti itu. Tapi karena darah-Mu 2000 tahun lalu, kami dilayakkan manggil Engkau ya Aba, ya Bapa. And you sent us your Holy Spirit. Roh
Kudus, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Would you reveal yourself to your church? Ampuni kami kalau sering kali kami melupakan Engkau dalam perencanaan. Kalau sering kali kami mengasihi dunia ini lebih daripada mengasihi Engkau, Roh Kudus. To reveal who you are to your people today. We are ready for more. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Boleh tos kanan kiri katakan welcome home. Thank you. Wow. Hari yang ketiga udah hari terakhir dan sesi terakhir gak terasa. Dalam hadirat Tuhan kita diperbaharui, kita dikuatkan. Ada fellowship, ada persekutuan antara orang-orang percaya. Dan kita boleh kasih tepuk tangan untuk all the volunteers. Thank you church, thank you leaders. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah bayar harga untuk satu perjumpaan dengan Tuhan. Dan hari ini untuk menutup rangkaian retret kita, dan aku sudah banyak diskusi sama Pastor Teddy, kita berbicara tentang face to face kemarin. Tapi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Yosua. Judul ini pernah dipakai di Next Gen. Judulnya adalah Game Changer. Atau bahasa Indonesianya, Game Changer mungkin gak relevan mungkin bagi generasi yang di atas. Tapi Tuhan kasih satu judul, Pengubah Jalan Cerita. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa itu pengubah jalan cerita? Kita ingat di dalam Kisah Para Rasul, baru minggu lalu kita ada Pentecost Sunday di dalam gereja kita. Dan Kisah Para Rasul itu mencatat, Petrus ketika dia berjumpa sama Tuhan, para rasul yang tadinya ketakutan saat mereka Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semua, para rasul ketakutan, mereka mengunci di loteng Yerusalem. Tapi ketika Roh Kudus turun dan dicurahkan, Petrus suddenly dia pergi ke gerbang indah. Ayat yang terkenal, emas dan perak tidak aku punya, tapi apa yang aku punya, Yesus Kristus dari Nazaret. Demi nama Yesus Kristus dari Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Pertama kali Petrus, dari seorang yang Petrus itu sudah nama barunya, dia dikenal atau seperti bulu yang mudah terombang-ambingkan. Tapi ketika dia mengalami Tuhan ganti namanya, hai kamu Petrus, dan di atas batu karang ini, karena engkau mengenal aku, karena engkau tahu tentang aku akan mendirikan gerejaku. Dan setelah mukjizat kecil itu di gerbang indah, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Dan hari ini aku percaya kekristenan kita seharusnya berbeda dari dunia. Kehidupan kita sebagai orang Kristen itu berbeda. Aku sangat-sangat percaya. Kenapa judulnya Pengubah Jalan Cerita? Aku percaya ketika when we receive the Holy Spirit, ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita step in ke dalam keluarga kita, ketika kita step in ke dalam tempat kerja kita, ketika kita step in ke universitas kita, something change. Sesuatu berubah. Karena kenapa? Karena kita bergaul dengan Tuhan. Dan itulah panggilan kita. Dan seringkali hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua. Satu kalimat yang aku sering ceritakan kepada teman-teman anak-anak muda. Don't settle for less, but live your best life. Jangan berekspektasi rendah, tapi hidupi kehidupan yang terbaik dengan Tuhan. Karena Yohanes 10 ayat 10 katakan, tapi iblis atau pencuri atau iblis itu si jahat datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku, I came to give you life and life in abundance. Aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ini gak berbicara tentang materi, jam tangan, uang, mobil, rumah. Tapi abundance in joy, abundance in peace. Ada satu kekayaan dalam sukacita,
Dalam damai sejahtera ketika kita mengalami proyek yang sulit di kantor kita, semua orang itu cemberut dan menggerutu, kita bilang thank you Lord, kita datang dengan sukacita. Orang akan bertanya, why? Kenapa kamu bersukacita? Dan aku suka satu quotes dari Pastor Rudy dari Melbourne, Australia, di Planet Shakers. I may not know what the futures hold. Aku mungkin gak tahu apa yang masa depan sediakan bagi hidupku, tapi aku tahu siapa yang pegang masa depanku. Itulah yang membedakan kita. Kitalah the game changer. Ketika kita masuk dalam marketplace, ketika kita masuk dalam kuliahan kita masuk dalam keluarga kita. Apa yang mati dibuat Tuhan hidup. Seperti Yehezkiel 37. Kita melihat tulang-tulang itu, Tuhan katakan kepada Nabi Yehezkiel, prophesy, speak life to that dry bones. Yehezkiel, perkatakan kehidupan atas kematian dari tulang-tulang ini. Itulah yang harus kita lakukan. We need to speak life to our conditions. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita akan baca hari ini dari Yosua pasal 1 sampai ayat 6 saja. Dengan singkat. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Kita akan baca, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Aku minta untuk Sisi di sini atau teman-teman yang di sini untuk baca ayat yang ganjil, jadi ayat yang pertama, 3 dan seterusnya. Dari Sisi yang di sini, Om Tante dan teman-teman bisa baca ayat yang genap, yaitu ayat 2, 4 dan seterusnya sampai ayat 9. Kita akan baca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Wow, satu kisah mungkin kita kemarin Pastor Johnson udah cerita tentang doktrin Alkitab, tentang pengajaran, tentang perbedaan doktrin antara gereja. Gereja kita percaya perjanjian lama dan perjanjian baru kalau Tuhan izinkan sampai saat ini terjadi, itu adalah firman Tuhan yang absolut dan relevan dan berlaku bagi kita. Sebab kata firman Tuhan adalah
Sesuatu yang hidup, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan mungkin beberapa orang bilang, aku udah gak pernah preach dari perjanjian lama, karena udah gak relevan. Kita udah ada darah Yesus, kita percaya perjanjian baru. Tapi aku mau tegaskan, kita percaya perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukankah Paulus berkata bahwa memang kamu ini bukan keturunan Abraham oleh darah dan daging. Tapi kalian ini atau kita ini adalah keturunan Abraham dari iman. Jadi apapun janji Tuhan bagi Israel, Abraham, bagi siapapun, bagi bangsa Israel itu juga applies to us. Itu masih berlaku sampai saat ini. Dan kisah ini, aku highlight yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sesi demi sesi sudah kita lalui. Tapi akan datang waktunya, kita harus seperti Yosua. Sebab kekristenan itu tidak pernah berbicara tentang zona nyaman. Kekristenan itu berbicara tentang sangkalah dirimu dan pikul salib dan ikutlah aku, kata Yesus. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, dengarlah suara Tuhan. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Akan ada musim demi musim kehidupan kita, di mana kita gak punya siapa-siapa. Pemimpin kita pun, pemimpin rohani, pendeta kita pun gak bisa tolong kita dalam perjalanan dan proses hati kita. Hanya kita dan Tuhan. Ayat ini untuk pakar teologi atau orang-orang yang belajar tentang exegetical, kita belajar tentang bagaimana menggali Alkitab dalam bahasa asli. Kalimat pertama dalam sebuah kitab itu sangat-sangat signifikan. Kalimat pertama itu sometimes menggambarkan the whole chapter. Dan chapter atau kitab Yosua ini sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Artinya Yosua memiliki Tuhan yang personal. Bukan Tuhannya Musa, tapi Tuhannya Yosua. Kenapa dia disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel? Karena kenapa? Dia bukan Tuhan yang jauh, dia bukan Tuhan yang entah apa kata orang, tapi dia Tuhan. Atas siapa? Bukankah engkau menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Dia adalah Allahnya Dharma, dia adalah Allahnya Jonathan, dia adalah Allahnya Timothy. Bukan artinya mengkotak-kotakan, tapi Allah itu begitu personal dalam hidup kita. Perjalanan dengan Tuhan adalah perjalanan pribadi dan gak bisa diwakilkan oleh siapapun. Baik keselamatan, proses hati, penyerahan diri, gak bisa diwakilkan oleh pemimpin, gak bisa diwakili oleh suami atau istri, gak bisa diwakili oleh pendeta kita. Setiap dari kita satu hari bertemu muka dengan muka, gak ada yang bisa wakilin. Karena kita berjumpa muka dengan dia, Yesus Kristus yang kita ikuti. Kita harus hadapi peperangan dalam kehidupan kita. Bukankah Alkitab mencatat bahwa kehidupan ini bukanlah peperangan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Penghulu-penghulu di udara. Evil spirit. Bahwa gak selalu tentang darah dan daging, tapi kita itu melawan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Dan satu hal yang menarik dari kitab Yosua adalah Tuhan punya cerita yang spesifik dan spesial dan personalized bagi setiap each and every one of us. Setiap kita punya cerita yang berbeda. Makanya kita gak pernah bisa, aku pengen kayak pastor ini, aku pengen kayak seperti ini, aku pengen seperti kehidupan dia. Tuhan itu mengenal kita. Bahkan DNA kita pun semua berbeda. Bahkan rambut kita pun berbeda. Bahkan mata kita, bahkan yang kembar identik pun mereka punya perbedaan dalam karakter. Pola pikir, bagaimana mereka, hati mereka, karakter mereka, pengambilan keputusan, semuanya berbeda. Tuhan kita adalah Tuhan yang personal. And you need to encounter it yourself. Inilah sesi terakhir dan percayalah. Barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan, kata firman Tuhan. Dan ketika kita lihat, ingat Tuhan itu personal and He is knocking. Wahyu 3 katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang mendengar suaraku, mereka akan membuka pintu hati mereka dan aku akan makan bersama-sama dengan mereka. Tahukah kita bahwa Mazmur 23, Wahyu 3 katakan we are invited to the table of the king.
Kita itu diundang oleh jamuan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, aku akan mengadakan perjamuan di hadapan para lawanmu. Artinya kita diundang oleh raja dan segala raja. Would you eat? Would you have lunch with me? Would you have dinner with me? Kita diundang sama Tuhan. Maukah kau makan apa yang telah kusediakan bagi hidupmu? Percayakah bahwa Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa rancanganku gak pernah gagal. Maukah engkau makan semeja dengan aku punya roti hidup. Barang siapa makan dari roti ini mereka gak akan lapar lagi. Aku punya air hidup, ketika ini sungai kehidupan kamu minum dari sini. Kamu gak akan haus lagi. Inilah Allah kita. Ayat yang ketiga. Kita akan cepat dalam bahasan firman Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, kata Tuhan. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Poin yang pertama kita berbicara tentang He is a personal God. Dia adalah Allah yang sangat personal dalam hidup kita. Dia mengenal kita. Bahkan sejak kita di kandungan ibu kita, dia tahu siapa nama kita. Bahkan dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan poin yang kedua, setiap tempat akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini ada detailsnya dari padang gurun. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar. Yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Poin yang kedua, ketika aku merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus itu dengan jelas berkata, mengenal Allah dan janji-janjinya. My people perish because a lack of knowledge of me. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Bagaimana kita mau living our best life, kita mau benar-benar hidup. Bahwa percayalah bahwa hidup dalam Tuhan itu harus sukacita, damai sejahtera. Ada kesulitan tapi aku percaya sukacita, damai sejahtera itu milikku. Bagaimana kita mau hidup dalam janji Tuhan? Kalau kita tidak mengenal siapa Dia, tidak mengenal janji-janjinya, apakah bisa kita gak mengenal janji dan kita gak tahu dalam siapa kita bilang kita menerima janji? It is impossible, sangat tidak mungkin. Ketika kita gak punya perjanjian kontrak, kita gak mengerti apa itu the God of the covenant, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, Tuhan yang menepati. Kalau kita gak tahu janji-janjinya, kita gak pernah baca firman Tuhan, kita gak pernah haus dan lapar, Lord apa yang mau Engkau katakan dalam hidupku, kita gak akan pernah tahu apa yang menjadi janji Allah dalam kehidupan kita. Mengenal Allah dan janji-janjinya, kemudian baru kita bisa menerima janji Tuhan dan hidup dalam kepenuhan janji Allah bagi hidup kita. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Di sini banyak aspek yang bisa di-highlight. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tahukah kita bahwa ada tanah Kanaan dan destiny dalam kehidupan kita, each and every one of us? Bahwa Tuhan punya tanah Kanaan bagi kita semua. Mungkin satu hari nanti ketika kita menutup mata, badan ini udah terbaring dingin. Mungkin di dalam koran, mungkin orang terkenal di dalam koran, dalam warta gereja, telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang tahu bukan orang lain, hanyalah kita dengan Tuhan. Apakah kita benar-benar telah mengakhiri pertandingan dengan baik? Pertandingan iman. Karena Paulus katakan, I have fought a good battle. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah serahkan semuanya Tuhan, aku kosongi hidupku, aku hidup untuk Engkau. Sekalipun aku bukan jadi pendeta, sekalipun aku sambil menginjili, aku sambil punya bisnis, but I know and I know and I know, aku tahu Allahku hidup, aku tahu Allahku mampu. Itulah Tuhan kita. Apakah kita satu hari nanti akan didapati Tuhan? Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Apakah kita telah? Mungkin tulisannya Timothy telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tapi apakah benar-benar aku ketika bertemu dengan Tuhan, kalimat yang kudengarkan adalah sahabat hambaku yang baik dan setia? Kau telah melakukan apa yang dikehendaki Bapakku. Bagaimana kita mau hidup dalam janji Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita gak mengenal pertama janji-janji Tuhan,
Lalu kita menerima dan baru kita bisa setelah serah terima, kita baru bisa tinggalin apartemennya. Setelah serah terima janji Tuhan, kita baru bisa hidup dalam kepenuhan. Itulah kenapa orang Kristen bertahun-tahun dan tahun. Terus bangsa Israel menggerutu. Aku melihat banyak orang-orang muda. Benar apa kata Alkitab, yang terdahulu akan jadi terkemudian jadi terdahulu. Kita yang hari ini sudah familiar with the things of God. Kita yang hari ini merasa sudah kenal Tuhan. Aku sudah pelayanan berpuluh-puluh tahun, kita cukuplah terima Yesus cukup. Tapi gak pernah mau dimuridkan. Gak pernah mau mengerti bahwa bukankah Roh Kudus adalah sang guru. Kalau sang guru agung, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kata firman Tuhan. Kalau ada guru pasti ada murid. Kalau hati kita gak pernah mau dimuridkan sama Tuhan, jangan pernah berpikir untuk finishing well. Kalau kita gak membiarkan intentionally, itu yang namanya hidup dari iman. Sekalipun aku gak suka, sekalipun pemimpinku adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, sekalipun orang-orang di gereja menyakiti, but I commit my life to you. Aku melayani Tuhan dan bukan manusia. Disitulah setiap tanah yang diinjak telapak kakimu akan Tuhan berikan kepadamu. Ketika kita berjalan, bersekutu dengan keintiman dengan Tuhan, kuasa itu mengalir. Kita seringkali ingin mendapatkan janji-janji Tuhan, tapi bukan dengan caranya Tuhan, dengan cara kita sendiri. Kita begitu memaksa sampai berdarah-darah. Tapi ingatlah, ketika Tuhan memanggil, Tuhan itu menyediakan. Bukan menyediakan materi doang. Tuhan menyediakan strategic planning. Tuhan menyediakan janji-janjinya. Tuhan menyediakan, aku besertamu loh. Aku besertamu, aku gak pernah meninggalkan engkau, kata Roh Kudus. Kita masuk ke ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kalau ada di Alkitab kita, boleh garis bawahi, seperti aku, menyertai Musa seperti aku ini, merujuk kepada Tuhan. Demikianlah aku akan menyertai. Garis bawah, ini lagi pekerjaan Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau, ini Tuhan lagi. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku ingat satu preaching dari Pastor Russell Evans dari Australia. Satu kata, confidence, percaya diri. Banyak dari kita, dia kasih satu ilustrasi seperti ini. Ada dua tim olahraga, tim sepak bola. Dua-duanya sama-sama kuat. Bermain sangat baik, mereka punya pemain yang sangat baik. Sepak bolanya udah sepak bola dunia, bagus banget mainnya. Tapi satu tim bermain dengan percaya diri, satu tim bermain dengan pride, bahwa dengan sombong. Maka yang membedakan adalah mereka yang percaya diri mengandalkan satu sama lain, mereka akan menguasai permainan. Mereka yang dengan sombong dan tinggi hati, mereka biasanya kalah. Mereka merasa udah di atas angin. Lalu bisa dibilang permainan sepak bola itu jadi gak disiplin. Kalau kita bermain sepak bola, kalau kita ngeremehin, ini mah pemain biasa aja, gak usah gue jaga, biarin aja. Tapi dia gak tahu bahwa pemain ini sangat percaya diri, dia punya gocekan yang bagus dan tendangan yang bagus. Kita biarkan dia gocek, dia golin. Ketika kita pride, menurut rekor sih gue defender terbaik nih di liga. Gak ada yang bisa lewatin gue. Jadi gue gak usah jaga yang ini. Apa yang dikatakan di sini? Apa yang mau gue katakan? Confidence in the Lord and not our strength. Fokusnya itu pada kekuatan Tuhan dan bukan apa yang bisa kita lakukan. Di sini seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Orang Kristen suka banget comot ayat ini. Aku deklarasikan bahwa seorang pun gak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tapi ayat selanjutnya itu semua dihilangkan tentang Tuhannya. Baca ayat selanjutnya. Seperti, ini janji Tuhan, seperti aku menyertai Musa. Kalau ada tanda koma, itu artinya karena aku menyertai Musa, makanya Musa bisa menang. Selanjutnya, demikian aku akan menyertai engkau karena penyertaanku. Seorang pun tak akan bisa menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Inilah fokusnya.
kehidupan kita, ketika kita mau jadi game changer, ketika kita mau, percayakah kita? Aku sangat-sangat percaya ketika kita pulang dari tempat ini, ketika kita mengalami Tuhan, something change, sesuatu berubah. Yang tadinya kita menggerutu dalam keluarga kita, yang tadinya kita menggerutu dalam keseharian kita, sekarang kita belajar untuk, Lord, I want to see you. Tuhan, aku mau memuji Engkau. I want to praise you. Sekalipun gak nyaman, aku tetap memuji. Sekalipun I don't feel like it. Sekalipun aku gak rasa pengen memuji Tuhan, tapi mulutku. Kata Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Memuji itu bukan datang dari karena Tuhan menyediakan doang. Memuji itu datang dari hati yang menghormati Tuhan di atas segalanya. Fokusnya adalah Tuhan. Put your trust in the Lord and do not lean on your own understanding. Percayalah dengan Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Gereja Tuhan, dengarkan pesan ini. Kita gak bisa lagi dengan apakah garam diasinkan kata Tuhan. Kalau garam itu kehilangan keasinannya. Kita harus jadi gereja yang bukan hanya, oh bagus gereja kita tuh penerimaannya bagus banget, CG-nya bagus. That is natural perspective, itu sesuatu yang kita bisa lihat secara daging dan natural. Tapi maukah kita ganti sudut pandang kita dalam kehidupan ini dari natural perspective to supernatural perspective. Apa yang Tuhan mau lihat? Kalau kita lihat orang yang bermasalah, tapi dengan mata Tuhan kita melihat seorang world changers. Ketika kita melihat raksasa di depan kita, apakah kita seperti Saul yang gemetaran dan ketakutan? Seharusnya ketika kita melihat raksasa dalam hidup kita, kita melihat Allahnya Daud dalam hidup kita. Ketika kita mengganti segala sesuatu yang natural jadi supernatural, makanya firman Tuhan katakan, jemaat mula-mula, they live with signs and wonders, tanda heran dan mukjizat menyertai setiap langkah mereka. Karena orang-orang itu bergantung sama Tuhan. Dan poin yang terakhir, ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini sehingga renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Poin yang terakhir, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu diucapkan berkali-kali di dalam pasal ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan apa yang Tuhan bicara dari ayat ini? Kita harus hidup dari apa kata firman Tuhan dan bukan perasaan kita. Bukan dari apa yang kita lihat. Kita harus tunduk pada firman Tuhan. Kita percaya Tuhan, sekalipun hari ini makanan kami belum cukup di meja. Sekalipun berkat-Mu belum hadir dalam keluarga kami. Tapi kami pegang teguh janji-Mu. Bahwa rancangan-Mu, Yeremia 29:11 katakan rancangan-Mu gak pernah gagal. And I want to live by faith, not by sight. Aku mau hidup dari iman Tuhan. Aku mau mengandalkan Engkau. Dan ayat itu terngiang dalam hidup kita, hal kekhawatiran. Apakah kekhawatiran kita menambahkan sehasta jalan dalam hidup kita? Kalau kita terus entertain perasaan kita, kalau kita terus entertain apa yang menjadi, aduh kayaknya gak bisa nih. Kayak gak bisa. Kalau kita aja udah kalah sebelum perang, kita magnify. Tahukah ketika kita memuji Tuhan, kita itu sedang tidak memuji masalah kita. Ketika kita meninggi-ninggikan masalah kita, kita itu sedang tidak memuji Tuhan. Kita bilang, Tuhan, Kau sebenarnya gak mampu.
Aku gak percaya kalau Engkau menyediakan. Kayaknya sih sulit Tuhan. Kayaknya sih sulit, semua orang lagi susah sekarang. Semua orang lagi susah, bagaimana karirku. Orang lain udah bekerja di top atau big four, aku masih di sini-sini aja Tuhan. Why? Kenapa? Tapi ketika kita magnify the Lord, kita nyatakan Tuhan, you are greater than anything. Engkau lebih besar dari segalanya. Seringkali yang membatalkan rencana Allah dalam hidup kita adalah ketidakpercayaan. Ayatnya di mana? Tapi ketika Yesus kembali ke kampung halamannya, because of their unbelief, karena ketidakpercayaan mereka. Itu bukannya Yesus anak tukang kayu? Yang aku lihat dulu, dia itu kan anak kecil yang dulu ya, tapi sekarang why? Kenapa bisa jadi kayak gitu? Mereka gak percaya Yesus itu Tuhan. Itu bukannya si anaknya Yusuf tukang kayu? Because of their unbelief, makanya signs and wonders tak pernah terjadi di kampung halaman Yesus. Sedikit kecil saja. Karena ketidakpercayaan kita akan firman Tuhan. Yang akar-akar dari mana? Kita gak kenal Tuhan secara pribadi. Kita cuma kenal dari kata pendeta A dan pendeta B. Kita kenal dari kata, dari koko rohaniku, dari papa rohani, mama rohaniku. Itu semuanya kita kenal dari apa kata orang. Bukan Yesus yang kita temui. Aku rindu hari ini seperti Musa berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya berubah. Seorang Musa, pangeran Mesir yang gagah berani, yang so proud of himself. Tapi lihat akarnya, ketika kita terlalu percaya diri, ketika kita gak mampu, kita akan begitu rendah diri. Musa itu bilang, Tuhan aku ini berat lidah, bagaimana aku memimpin bangsa Israel? Adakah yang mustahil bagiku Musa? Is there anything impossible for me? Apakah ada yang mustahil bagiku tentang rencanaku atas hidupmu? Is there anything impossible for me? Apakah ada yang mustahil bagiku, kata Tuhan? Ketika kita mengenal Tuhan, He is the God of the impossible. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, something change. Kutuk diubah menjadi berkat. Seorang penipu namanya Yakub diubahkan Tuhan menjadi Israel atau anak perjanjianku dengan Abraham. Tahukah kita, daripada kita pakai kekuatan kita untuk magnify our problems, why don't we lean into Him? Kenapa kita gak berlari aja sama Tuhan? Simptom yang salah, ketika kita punya masalah, orang Kristen itu lari panik, aduh mau kemana ya? Lari ke Tuhan, cari Dia, maka engkau akan diubahkan sampai selama-lamanya. Dan itu akar demi akar, kalau kita lihat sampai, aku akan kirimkan catatan khotbahnya. Ketika kita belum kenal Tuhan, step by step, bagaimana bisa? Kalau kita gak tahu pemimpin, aku percaya each and every one of us, ketika nanti gereja kita bertumbuh 500 atau 1000, 5000, 10.000, aku lihat setiap orang di tempat ini, kita akan menjadi orang-orang yang punya manual book sama Tuhan, kita akan ajarkan. Jadikan semua bangsa murid dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan kita tahu Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Aku percaya di sini, I'm not looking. Aku bukan melihat orang yang biasa-biasa, I'm looking. Aku melihat world changers. Orang-orang yang akan mengubahkan kehidupan sekitarnya. Orang-orang yang akan mengubahkan dunia mereka. Percayalah, rancangan Allah itu. Yesus 2000 tahun lalu mati itu bukan hanya untuk kita bisa masuk surga doang. But I came for you to have life and life in abundance. Tepuk tangan untuk Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Rugi sekali kalau Tuhan atau kita punya papa atau punya orang tua. Nih ya, papa mama mungkin gak lama lagi. Tapi ini yang papa mama bisa berikan selama hidup. Jaga apa yang papa mama berikan. Ini yang papa mama punya, mungkin satu properti. Atau mungkin papa mama gak bisa kasih apa-apa. Tapi at least papa mama udah bekerja keras untuk kamu bisa sekolah dan jadi orang. Tahukah pesan Yesus yang terakhir ketika dia naik ke surga? Aku tak meninggalkan engkau yatim piatu, I will send the Holy Spirit. Itulah pesan terakhir Tuhan Yesus. Aku berikan Roh Kudus, maka pergi. Maka therefore go. Maka pergi, jadikan semua bangsa murid. Kalau kamu telah minum dan kamu gak haus lagi, jadikan bangsa murid. Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku tidak pernah meninggalkan kau. Aku menyertai kau sampai pada akhirnya. Dan satu hari kelak ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan katakan, sahabat hambaku yang baik. Sahabat hambaku yang baik.
Mari kita bangkit berdiri, kita tutup, pejamkan mata kita. The anointing is here. Tuhan, firman-Mu telah selesai disampaikan. Tapi Tuhan Yesus, Engkau katakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah kata-kata yang indah, tapi tentang kuasa yang mengubahkan kehidupan. Tuhan, Kau telah lakukan itu 2000 tahun yang lalu dan Kau wariskan kepada kami. Kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Karena kenapa? Ini yang bisa aku berikan. Aku berikan Roh Kudusku kepadamu. I will give you my spirit. Untuk engkau bisa hidup bebas merdeka dari dosa. Supaya engkau bukan punya hidup yang dicuri, dibunuh dan dibinasakan. For you to have life and life in abundance. Tuhan, kami gak mau pulang tanpa perubahan hati hari ini. Tuhan, seperti Yakub yang memegang pangkal pahamu saat itu. Tuhan, kalau Engkau gak berkati aku hari ini, aku gak akan pulang. Tuhan, kalau Engkau gak jamah aku, I will stay here. Aku tetap tinggal dalam hadirat-Mu sampai Engkau memberkati aku, Tuhan. Sampai aku terima peneguhan bahwa I need the Holy Spirit. Kalau Roh Kudus itu tersedia bagi kami. Dan terimalah hati Allah. Kita akan naikkan satu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang Roh Allah yang hidup pulihkanku. Hidup pulihkan. Turunlah urapan-Mu Tuhan. Fill your church, Holy Spirit. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah urapan ke atasku. Aku terima berkat-Mu. Hidup yang terbelenggu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Lihat sekelilingmu mereka yang masih terhilang. Jadikan hidupku alat-Mu Tuhan. Dipenuhi urapan baru. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita hampiri Dia pagi hari ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang memulihkan hati setiap kami Tuhan. Bangkitkan kuasa-Mu Tuhan. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh hidupku. Turunlah urapan, terimalah urapan Tuhan saat ini. Receive the Holy Spirit. Bangkitkan kuasa-Mu. Katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu.
hidup yang terbelenggu, memulihkan, sembuhkan mereka yang luka saat ini Tuhan. Sebelum mereka menyembuhkan generasi mereka, angkat tanganmu. The anointing is here. Mata yang, jadikan hidup kami alatmu. Kami gak mau hidup sia-sia Tuhan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan, membebaskan Tuhan, membebaskan. Hidup yang terbang, ini komitmen kami. Use us selama nafas ini di dalam dada. Pakai hidup kami memberitakan Injil-Mu. Jadikan kami teladan bagi generasi kami, serta menjalikan mata yang putih. Jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Lihatlah sekelilingmu, memulihkan hati mereka yang terluka. Celikkan mata yang buta, kata Tuhan. Mata yang buta, jadikan hidupmu membebaskan hidup yang terbelenggu. Terimalah hati Tuhan. Receive the heart of God. Terluka serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan. Dipenuhi urapan baru. Musik mengalun dengan lembut. Altar ini dibuka. Tuhan memanggil setiap orang. There is a specific call. Seperti Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Deep down in your heart, Tuhan memanggil sebagian orang. Not for ministry, tapi siapa yang mau hidup dan serahkan hidupnya bagi aku. Come to the front right now. Maju ke depan, sambut Yesus. He is here, come to the front right now.